Ada orang bekerja jam 4 pagi sudah bangun, siap-siap sholat subuh, langsung menanak nasi, selesai beres berangkat pergi kerja setiap hari. Kenapa dia? Kok bisa bekerja jam 4 pagi sudah bangun siap-siap, kemudian jam 6 sudah meninggalkan rumah, kerja setiap hari? Ada apa dengan itu semuanya? Karena dia yakin dengan janji bosnya bahwasanya setiap akhir bulan nanti bakal dikasih gaji. Kalau tiba-tiba ada keraguan kira-kira masih kerja atau tidak, tiba-tiba bosnya berkata bulan depan kayaknya nggak digaji, nggak kira datang. Baik, ini kan ada hubungannya dengan keyakinan kita. Itu lihat yang kerja pagi hari, kerja di pabrik apa, ribuan orang setiap pagi berangkat berbondong-bondong, bekerja setiap hari dan tidak mau kelewat, tidak mau telat. Karena apa? Dia percaya dengan janji bosnya bahwasanya di akhir bulan mendapatkan gaji. Kalau seandainya ada isu berita bahwasanya tahun ini bulan ini kayaknya nggak ada gaji, nggak ada yang kerja kayaknya, ngapain saya kerja nggak dapat gaji? Ini janji dengan manusia saja, asalkan kita janji manusia saja kita bisa patuh, menjadikan kita bisa kerja bangun di pagi hari. Bagaimana janji Allah yang sudah akan memberi kita di saat kita bangun malam? Lah kok kita belum bangun malam? Ada apa dengan ini semuanya? Bukankah Allah sudah berjanji kalau engkau bangun malam Allah akan berikan kepadamu apa yang kau inginkan, khususnya di akhirat nanti akan kaya? Masa kita tidak percaya dengan janji Allah? Kalau kita sabar Allah akan beri yang baik nanti di akhirat. Beri itu nanti, imbalan kan nanti. Nanti itu hanya berbeda, ada semenit, 2 menit, setahun, 2 tahun, nanti hidup, setelah mati ada. Kamu sabar ya di sini dulu berdiri 1 jam. Nanti saya kasih hadiah 10 juta. Berdiri enggak kira-kira? 10 juta. Imbalannya sesaat. 2 jam kemudian setelah berdiri 1 jam kemudian dikasih duit. Imbalan itu seperti itu. Maka kalau dikasih duit pun kita bisa berdiri. Saya akan beri. Coba saya minta siapapun yang siap berdiri 1 jam di depan sini, 1 jam aja, kalau lama-lama. Nanti setelah selesai ambil duit 10 juta dari saya. Sementara kita akan memerlukan uang. Berlomba 10 jam berdiri aja ya, duduk aja berdiri di tempat tersebut 1 jam dan dilakukan, dijalani. Karena apa? Dia mengharapkan imbalan 10 juta tadi dan dia bisa melakukannya. Yang ngomong benar bakal ngasih duit, yang ngomong itu orang dipercaya, misalnya saya kepada anda misalnya, atau siapa saja punya duit banyak, ini duitnya. Kalau kamu bisa berdiri 1 jam saja di situ, saya kasih duit 1 jam, pasti berdiri dia. Kalau anda butuh kepada uang, kecuali anda orang nggak butuh duit, nggak kira berdiri. Maka yang menjadikan kita itu merasa perlu, sadar yakin kita perlu, dan ada orang menjanjikan, orang tersebut menjanjikan akan memenuhi keperluan kita, maka kita akan patuh kepadanya. Allah, masa kita kurang yakin kepada Allah? Kalau janji Allah tidak pernah ingkar. Sudah Allah menyuruh bangun malam akan aku beri begini. Lah kok kita masih belum bangun malam? Kok kalah kita sama janjinya bos? Bahkan bosnya kadang juga bukan orang muslim. Innalillah, percaya, berangkat pagi, kerja serius dan sebagainya, hanya mengharapkan gaji di akhir bulan. Ini musibah besar berat. Yang diuji adalah keimanan kita. Maka dari itu ayo selalu merenung dan merenungi diri kita berkenaan dengan janji-janji Allah. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau mereka malas-malas dalam melakukan ibadah, langsung digambarkan tentang janji Allah. Lalu diuji, loh kok tidak percaya? Memang kamu tidak percaya sama Allah? Kenapa kok malas bangun malam? Bangun malam? Hei diriku, hei nafsuku, kenapa tidak mau bangun malam? Kau tidak percaya Allah menjanjikan kalau bangun malam Allah akan ngasih? Allah berjanji, siapa mustaghfir minta ampun akan aku ampuni, yang bertanya akan aku kasih, yang minta akan aku kasih. Kalau kamu ragu-ragu berarti kamu tidak iman. Nah ini perlu diuji kita, ini hati kita yang perlu kita raba-raba. Kadang Masya Allah keimanan kita tuh kropos, kita lebih yakin dengan janji manusia, kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia sudah dijamin oleh Allah, sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan lepas. Kalau sudah rizkimu tidak akan keluar kemanapun, sudah jatahmu nggak akan diambil siapapun. Bahkan kita tidak akan mati kecuali jatah kita sudah habis. Maka ayo, dengan membangun keyakinan seperti ini, mudah bagi kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Dengan begitulah hati akan semakin tenang, dan kekuatan iman kita semakin kokoh,
dan kemudian mengabdi kita kepada Allah semakin nyaman dan menjauhi kemaksiatan semakin mudah. Inilah yang bisa kami hadirkan